Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sesampainya di rumah, Daniel disambut Bi Asi dan keponakannya. Bi Asi menawarkan Daniel makan, namun Daniel menolak dan meminta dibawakan kopi dan camilan saja. Tak ada selera untuk makan sama sekali. Saat pikiran sedang kalut, Daniel langsung ke kamarnya, sedangkan Brian menuju ruang makan. Bagaimanapun, dia butuh energi untuk menjaga Sambos. Jadi bukannya tak toleran atas kesedihan Sambos, namun dia memang butuh asupan untuk fisiknya. Biar Rina yang bikin minum dan antar ya. Gak enak dari tadi Rina gak ada kerjaannya. Lagian Bibi mau nyiapin makan malam buat asisten Brian. Rina menawarkan diri dengan sopan membuat Bi Asi dan Brian tak menaruh curiga. Ya sudah, ingat gulanya 2 sendok, teh, kopinya 1, airnya harus benar-benar mendidih ya. Bibi mau siapin makan malam buat Den Brian, ucap Bi Asi sambil berjalan ke dapur hendak memanaskan makanan. Oke Bi, sahut Rina dan menyatukan jari telunjuk dan jempol membentuk huruf O. Setelah selesai membuat minuman, Rina pun menuju lantai atas. Sebelum sampai di kamar sang majikan, Rina berhenti di ruang TV lantai 2. Diletakkannya nampan berisi kopi dan camilan di meja ruang TV. Dan kembalilah aksi Rina merendahkan leher pakaiannya. Pakaiannya ketat yang berleher karet itu segera ditariknya turun dan berhasil memperlihatkan belahan bukit kembarnya yang masih terlihat mengkal karena memang usia gadis itu masih muda. Ternyata aku seksi juga. Masa sih tuan muda gak tergoda, apalagi dia sekarang ditinggalkan istrinya. Sepertinya tadi pagi aku lihat ada pertengkaran dan istrinya pergi membawa koper. Dia kan pengantin baru, pasti deh lagi hot-hotnya, malah ditinggal. Siapa tahu aku bisa menggantikan nona muda itu. Ya berhayal kan gak ada salahnya. Meskipun cuma jadi simpanan gak apa-apa, toh dia tampan dan kaya, gak kayak Pak Broto di kampung. Juragan ganjeng yang bisa aku goda itu, batin Rina sambil menilik kembali belahannya. Rina pun melenggang mendekati kamar majikannya dan mengetuk pintunya. Daniel menyuruh masuk dan Rina dengan semangat langsung masuk. Nampak sang tuan muda sedang merebahkan diri di kursi. Namun sayang, sang tuan muda memejamkan matanya. Rina mencoba bersuara agar sang tuan muda mau membuka mata dan menatapnya, agar strategi merayunya berhasil dilancarkan. Tuan muda, ini minumannya, ucap Rina dengan suara dibuat-buat agar terdengar merdu. Namun Daniel sama sekali tak tergoda, malah menyuruh Rina segera pergi setelah meletakkan minuman di meja. Ya, letakkan saja di meja. Ini juga cemilannya. Apa tuan muda lelah? Saya bisa memijit tuan dan pijatan saya enak, bikin rileks. Rina tetap berusaha merayu agar tuan mudanya bereaksi atau setidaknya membuka matanya dan melihat keseksiannya yang siapa tahu bisa tergoda. Keluarlah, saya ingin sendiri. Apa Bi Asi tidak mengajarimu agar tak langsung turun setelah mengantar permintaan saya? Ketus Daniel namun tanpa membuka matanya. Malah Daniel hanya memindahkan tangannya ke atas keningnya seperti orang yang sedang banyak pikiran. Baik tuan, maafkan saya hanya ingin membantu. Maaf jika malah mengganggu. Dengan cepat Rina keluar kamar Daniel. Sesampainya di luar, Rina langsung menghentakkan kakinya. Hatinya kesal dengan reaksi Daniel. Jangankan tergoda, melihat saja tidak, membuat rencana yang disusunnya gagal. Dasar orang kaya sombong, sok munafik, sok setia. Coba aja dia tadi membuka matanya, pasti dia tergiur. Awas saja tuan, saya akan buat tuan bertekuk lutut pada saya. Gerutu Rina kesal sambil berjalan hendak kembali turun dan hampir saja membuatnya lupa untuk membetulkan kembali pakaiannya. Untung saja dia segera sadar setelah hampir sampai di tangga terakhir. Kalau saja dia lupa, bisa-bisa bibinya atau asisten Brian marah padanya. Setelah Rina pergi, Daniel langsung membuka matanya. Daniel pun langsung duduk dan menyeruput kopinya. Sebenarnya, sejak tadi Daniel berpura-pura saat mendengar ketukan pintu dan suara Rina meminta izin masuk.
Daniel takut gadis itu kembali berpakaian tidak sopan. Agar jangan sampai terpancing emosi, Daniel mencari aman dengan berpura-pura memejamkan mata sambil rebahan. Daniel merasa sudah benar melakukan hal itu, apalagi saat Rina tadi menawarkan memijatnya. Daniel merasakan gelagat tidak beres dan bersyukur karena dengan sigap memejamkan matanya. Sayang, gini nih kalau nggak ada kamu. Andai ada kamu, pasti kamu akan menegur gadis itu. Tapi kamu bahkan tidak takut jika ada wanita yang menggodaku sekarang. Kamu tega banget sih sayang. Daniel mengoceh sendiri. Bi, saya sudah antar minumannya. Rina pamit masuk ke kamar ya. Rina capek, Bi. Pamit Rina saat masuk ke dapur dan melihat di ruang makan masih ada asisten Brian. Ya sudah, semoga kamu bisa bangun lebih pagi. Masa selama di sini kamu selalu bangun kesiangan? Untung saja kamu keponakanku. Jika tidak, sudah aku aduin semua sama Den Brian. Asal tahu saja, dia lebih serem dari tuan muda. Kamu bisa dipecat secepatnya. Ancam Biasi yang sudah mulai kesal dengan kemalasan ponakannya. Ih, Bibi nih sama ponakan saja perhitungan. Lagian Bi, kan aku cuma bertugas bersih-bersih rumah. Dan yang penting, satuan muda pulang rumah sudah bersih. Jadi jangan main ancam gitu, Bi. Gerutu Rina dan langsung pergi menuju kamarnya. Biasi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Biasi sedikit menyesal sudah membawa keponakannya. Yang dipikirkannya akan meringankan beban pikiran pekerjaannya. Dasar bandel, dibilangin malah ngomong gitu. Pantas saja bapak dan ibumu tak sanggup lagi merawatmu. Omel Biasi dan langsung kembali ke meja makan. Brian ternyata sudah selesai makan dan hendak pamit untuk mandi. Bi, makasih makanannya ya. Saya ke kamar dulu mau bersih-bersih. Pamit Brian dengan sangat sopan. Iya Den, sama-sama. Ya udah silakan Den. Bibi hanya akan membersihkan ini, lalu mau istirahat juga. Ucap Biasi mulai membersihkan meja makan. Brian langsung masuk ke kamarnya dan membersihkan diri. Begitupun Biasi yang juga sudah merasa mengantuk. Sambil mandi, Brian berpikir bagaimana tentang masalah rumah tangga sang bos. Bagaimana ya cara membujuk Nisa? Aku harus membantu bos. Jangan sampai hubungan mereka yang baru sumur jagung hancur. Batin Brian sambil menyiramkan shower. Sementara Brian sibuk memikirkan hubungan sang bos dan istrinya, Daniel masih saja duduk sambil sesekali meminum kopinya. Pikirannya kalut, otaknya seakan tak bisa berpikir. Bingung mencari cara agar sang istri bisa dirayu untuk pulang. Mau beli perhiasan, takutnya nanti dia malah marah. Apalagi dia paling gak suka jika Daniel boros membeli hal tak penting. Sayang, andai kamu di sini, padahal kita baru menikah, tapi egoku mengalahkan semuanya. Maafkan aku sayang. Daniel bicara sendiri dengan nada sedih. Matanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong penuh kecewa. Malam semakin larut, namun Daniel tak bisa terlelap. Pikirannya melayang memikirkan sang istri. Apalagi sudah hampir 1 bulan dia terbiasa tidur bersama sang istri. Tanpa Nisa kamarnya terasa sepi. Daniel bolak-balik di tempat tidur, matanya tak kunjung terpejam. Apa Nisa bisa tidur atau sama seperti dirinya? Sampai lewat tengah malam, bahkan sudah hampir pukul 2, barulah Daniel bisa memejamkan matanya. Paginya Daniel terbangun dan langsung meraba tempat di sampingnya. Daniel hampir saja lupa jika semalam dia tidur sendirian. Daniel tersadar saat hendak memanggil Nisa yang dikiranya di kamar mandi. Oh, aku lupa jika Nisa berada di rumah ibu. Sayang, pulanglah, aku begitu merindukan hadirmu. Sampai kapan kamu mau membiarkanku tidur sendirian? Apa kamu tidak merindukanku? Daniel bicara sendirian, rasanya enggan untuk bangun dari tempat tidur. Namun Daniel baru ingat hari ini dia harus masuk kantor. Meski kesiangan sedikit, dia tetap harus kerja. Siapa tahu jika ke kantor, dia bisa sedikit melupakan masalahnya. Pikir Daniel dan mulai beranjak dengan malas. Daniel langsung ke kamar mandi dan membersihkan diri. Tubuhnya terasa lebih fresh dan semangatnya kembali. Selesai bersiap, Daniel langsung turun menuju ruang makan. Seharian kemarin dia tidak makan, membuat perutnya meronta minta diisi.
Bos, udah rapi, emang mau ke kantor ya? Kalau belum siap, nanti saja ke kantornya bos. Saya bisa cancel jadwal meeting hari ini. Bos bisa istirahat dulu di rumah, ucap Brian begitu sang bos masuk ruang makan. Enggak Brian, saya bisa tambah stres kalau di rumah saja. Siapa tahu dengan kerja saya bisa melupakan sejenak masalah saya. Lagi pula saya mau berbuat apapun percuma. Nisa sudah memutuskan, saya enggak mau. Dia malah merasa tertekan jika saya memaksanya terus. Saud Daniel dan mengambil sarapan. Ya sudah, kalau begitu bos, saya senang bos berpikir begitu. Setidaknya bos tidak terpuruk dan bisa berpikir realistis tentang masalah bos. Ya sudah, saya panaskan mobil. Saya sengaja tidak minta sopir datang, biar saya yang menyetir untuk bos hari ini. Brian pun mulai beranjak saat Daniel mengangguk. Wah, sepertinya itu suara tuan muda. Biar saya yang bikin kopi buat tuan muda ya. Rina menawarkan diri dan langsung mengambil cangkir dan membuat kopi. Iya, tapi biar bibi yang antar. Pakaianmu nggak sopan, terlalu ketat. Nanti apa kata tuan muda? Dikira bibi nggak ngajarin kamu. Cegah Bi Asi karena Rina dan pakaian Rina. Ih, bibi nih kuno banget sih. Di kota gini pakaian begini biasa. Makanya biarpun kerja, sesekali keluar biar tahu dunia luar. Tuan muda itu orang modern, dia pasti nggak keberatan dengan pakaian saya. Protes Rina dan memaksa untuk tetap mengantar minuman Daniel. Yowes, terserah kamu, kalau sampai tuan muda marah awas saja. Syukur-syukur kamu dipecat mereka, biar kapok. Setiap diomongin selalu ngelawan, jadi tanggung sendiri resikonya. Ucap Bi Asi dengan nada kesal. Rina tidak mempedulikan ucapan bibinya dan tetap melenggang ke ruang makan. Daniel yang sedang asik menikmati sarapan sedikit terkejut dengan kedatangan Rina. Belum lagi pakaiannya yang sangat ketat, namun lagi-lagi Daniel tak bisa bicara. Mengingat Rina adalah keponakan Bi Asi, Daniel berpikir pasti Bi Asi akan menegur Rina tanpa dia yang menegur. Namun Daniel berniat akan mengadukan semuanya pada Brian, biar Brian yang menegur gadis itu. Ini tuan kopinya, semoga tuan suka kopi buatan saya. Soalnya saya pintar kalau bikin kopi, ucap Rina dengan nada genit.